Ya, Pak. Oke, siap. Gila. Jakarta lagi dingin banget, Bos. Oh, gitu ya. Iya. Ini aman kan nih Son nih? Tuh kayak kemarin Son lagi aman. bayar di Aman, gua. aman. Gila Ya, dah. tinggal diganti sound yang lain aja, lagu-lagu gitu. Jedak jeduk ya. Ya, jedak gitu gitu. Jedak jeduk ya kan. Apaan lagi anak sekarang nih? Gak paham lagi anjir. Musik gue terlalu ketuaan, mereka yang bilang anjir. Sama lagi. Sama lagi. Ya kan musik. Kebiasaan gua aja masih beda sama bapak-bapakku ya. Iya, iya. Jarang tuh gue nemuin gue kayak lu lihat gue kayak main burung. Lu tahu nggak lagi sedikit cerita musik nih? Lu tau nggak ada satu solois, terus dia emo bilang nggak tahu ya bener emo atau enggak ya, karena memang gue dengerin sekali ya, emang emo Yang di juga komen sih. sama Soleh-Soleh itu nggak sih? Betul. Nah, Tapi bikin statement juga tuh dia tuh. iya, tapi dia kan maksudnya dia terima kasih kan, maksudnya nggak yang balikin solihun kan, Ya. karena solihun kan Kritikus musik juga. ya kritikus musik yang Pengamat. pengamat ya, misalnya kayak klub aktis apa juga dikata-katain misalnya kalau memang Gratis, Killing Me dulu. Killing Me dulu juga ya. Gue belum denger lagunya juga sih, katanya sih. Gue baru ya sebait-sebait sih gue. Katanya sih emo juga Iya, katanya. dengan musik yang seperti itu, mungkin liriknya sih yang dibahas sama si Solihun ya. Jadi liriknya kayaknya kurang gahar aja kali. Sebagai sosok cowok, Iya. ya kayak gitu ya. Buat apa sih ya? Iya, sebagai sosok cowok terus kayak kurang dilirik lah kalau menurut gue. Tapi kalau musiknya emang enak sih. Musiknya enak tuh. Iya, Tapi di musiknya single solois gitu ya? Solois ya, solois. Bukan band berarti formatnya. Bukan formatnya solois Tapi tapi jarang sih solois emo konsepnya ya. emo. Iya, Jarang. baru ya. Gue juga baru Jarang. pas Rata-rata kan band. gara-gara Soleh, terus gue langsung ke YouTube-nya tuh lihat. Itu sebenarnya jadi Ini juga baik belum sih? mungkin ya. Gue pokoknya gue liat di YouTube sih. Oh, baru di YouTube ya. Gue langsung nyari dan gue dengerin juga banyak habis sih memang. Tapi emang ya emang emo menurut gue. Emo yang gue tahu aja, sependek yang gue tahu tuh ya kayak gitu emo kurang lebih. Itu kalau misalkan yang emo banget ya gue kurang paham juga, karena gue kurang paham itu juga. Jadi kalau gue nyandingin sama musik-musik emo yang gue tahu ya kayaknya mirip-mirip emo sih. Broken banget gitu ya. Iya, Sad tapi boy banget iya, gitu ya. tapi brokennya emang udah broken banget sih itu. Ya, tapi kan emo emang broken sih ya. Bukan, bokernya ada yang ke keluarga atau percintaan. Ya itu dia kan percintaan dia, tapi memang gimana ya? Sad banget gimana sih? Sedih banget kayaknya dari liriknya. Tapi keren sih. Tapi seenggaknya kerennya lagi adalah ada yang ngangkat emo lagi gitu. Dalam artian ada yang berani Ada yang berani ngeluarin single emo ya. iya gitu loh, belum sebagai emo Iya. tuh kayaknya Dia patut gue denger deh. iya bisa benar. Karena mungkin ini ya, menurut gue tetap fashion sama mungkin genre lagu tuh akan kembali berulang lagi gitu gue sih. Kurang lebih kayak gitu, kayak era-eranya Melayu kan gitu. Pernah booming tuh kayaknya Yeah. semua band bikin Melayu semua gitu kan, sampai ada band 9 band tuh nggak sih lu? Ada band 9 band terus kayak Melayu banget gitu kan. Nah terus kayak gue tahu ya anjir, itu adiknya Charlie ST12, Iya, iya tahu. vokalisnya ya kan. Gue tahu lagi lagunya anjir. Asbak Band, tau nggak Asbak Band? Tahu gue tahu Asbak tahu gue. Jadi kayak dia naik pada saat itu naik, dan mungkin musik rock and roll, musik metal tuh kayak bener-bener jadi bawah tanah banget ya kan. Musik metal tuh bawa bener-bener sesuai Karena namanya nggak ke expose ya. Iya, karena Kalah sama industrinya. waktu itu belum laku di pasaran gitu loh. Belum laku di pasaran, jadi kayak mungkin orang-orang anjir lu terngiang-ngiang gak sih di kuping, lu gak kepengen dengerin tapi lu apal liriknya Iya, tuh, iya. iya kan kayak gitu. Ya, dulu kan kayak gitu ya, jadi kayak Tapi ngaruh nggak sih faktor MP3 itu, kalau ada teman lo yang nyetel di MP3 di tongkrongan jadinya tengeng-tengeng di situ, kita nggak dengerin nih. iya. Tapi teman ada karena tuh tiap teman- hari gitu. Iya, taruh aja tuh handphone di sini kan. Heeh. Dengerin aja. Kita ngerokok atau lagi ngapain tuh, main apa kartu atau apa Iya. gitu. Dan gue tipikal orang yang nggak kayak ngejudge selera orang kalau gua. Jadi gua kalau ini udah ikut dengerin aja gitu kan. Kan lama-lama apa sih, kedengaran sendiri gitu loh, kayak ini kan. Ya gue dulu pernah ya, adalah temen yang kayak ngejudge di saat ada Satu orang genre. iya genre
seneng genre A, terus dia menurut dia kurang rebel lah, kurang bagaimana lah, kurang manly gitu. Iya, kurang manly gitu kan, kurang manly, terus kayak apa banci lah, apa dibilang apa lah, sukanya lagu-lagu kayak gini. Dan gue bukan orang yang kayak gitu, gue kayak yang ngikut aja, ngedengerin gitu, dan bukan berarti suka, bukan berarti ngefans juga gitu loh, tapi ya kayak gue nggak masalah lu seneng lagu ABCD semua genre gitu kan, genre apa aja lah gitu, dan gue nggak pernah ngejar orang itu bagaimana sih, nggak masalah juga sih orang punya seneng dengan lagu yang melo-melo ya nggak masalah juga gitu. Selera beda. Selera, karena itu selera gitu loh, kayak makan aja. Kalau ya gue kan? kemarin kok nggak salah pas kita lagi di episode sebelumnya, sebelum kita tag, gue nyanyiin dola-dola mulu ya. Dola. Oh iya Gitu. iya. Nah itu apa ya, nemenin gue kerja baju kalau misalnya di rumah cuy. Jadi kayak gila happy gue jadi ngerti nggak bang? Gue gak tahu genrenya remix atau apa gitu ya kan. Happy aja gue jadi anjir sih gue bilang. Ya jadi ya gitu sih, maksudnya kayak dan gue kayak udah nggak ini sih, udah nggak kayak sakit hati juga, maksudnya kayak Sama gua, apa nih? misalkan gue dikatain lah, musik iya. lu ketuaan, Baper lah musik ya. musik lu ini udah enggak sih kayaknya. Ya terserah lu, maksudnya kayak terserah lu mau bilang musik gue suka band-band lama terus dibilang ketuaan, ya karena yang gue suka itu gitu loh, kayak Nyaman di kuping aja. nyaman di kuping lu gitu. Kayak lu suka makan gitu kan, terus lu nggak suka makanan A tapi lu suka makanan B gitu kan, nggak bisa juga kita nyalahin ya kan. Iya. Ya sih, ya selera lu kayak gitu kan. Gue kalau gue sama sih kayak ke makanan ya, karena gue picky ya makannya ya. Guanya yang susah gitu. Iya. susah doyan, nggak semua makanan gue doyan gitu. Ke musik pun kalaupun gue nggak suka lagunya, gue nggak ngejat apa gue mending kayak diem aja gue gitu. Kalau gue gitu sih, kadang-kadang misalnya nih gue main sama teman-teman gue nih, ayo main ngeband kayak gini, pasti gue ikut genre mereka maunya kayak gimana. Iya, akhirnya kayak gitu gue. Ya. Gue nggak vokal, gue suka misalnya suka genre tertentu gitu, enggak, gue nggak sampai arah sana sih. Ya di satu sisi kita Di sisi diomelin lanjut di apa namanya, di sisi yang lain, mungkin kita idealis lah, tapi di sisi yang kayak gitu sih kita ngikutin aja gitu, ngikutin flow-nya gitu loh, ngikutin ininya lah, biar seneng lah gitu kan. Maksudnya biar ya kita juga gabung tujuannya happy gitu kan, gitu sih. Ya nggak apa, kalau diomelin kita cut aja. Jadi karena di tamannya cukup sepi jadi Ya cukup sakral tamannya. sakral juga. Tadi juga ada itu kok, ada sapu lidi berdiri sendiri. Sapu lidi berdiri sendiri, udah di ini ya, udah di apa namanya, dibikin status di Instagram. Kayaknya diomelin sih ini. Iya. Sini security-nya aja. Ya gitu dah, jadi apa namanya, di saat lo suka musik A, musik B, musik C, ya nggak masalah juga. Kalau lu suka dangdut, lu suka ini juga tanpa. Pak, izin Pak, direkam nggak apa-apa? Konten ngobrol-ngobrol aja. Iya. Nggak dibikin apa-apa sih. Ngobrolin musik. Oh enggak. Ngobrol-ngobrol aja kita Pak. Oh ya nggak apa-apa, silakan Pak. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Terus kayak misalkan temen gue lah ada yang misalnya suka dangdut, suka musik Jawa gitu kan, karena gue basic orang Jawa gitu, ya nggak masalah juga gitu loh. Misalnya gue suka musik Jawa, terus gue bisa gabung gitu kan, gue bisa gabung ke lo gitu kan, kayaknya nggak apa-apa ngerokok, gue jalanin lagi, sekiranya udah kabur. Terus dilihat ya videonya juga dia. Terus lanjut. Ya gitu, jadi ya kalau di tahap gue sih, mungkin umur gue udah nggak yang dikatain gini baper gitu kan. Ya nggak masalah juga gue bilang gue suka musik kayak gini,
terus kurang kurang trendy gitu kan bahasanya, kurang kurang yang sangat tidak masalah sih kalau gue ya. Atau sih kalau lu gimana tuh, kalau misalkan lu ada yang musik lu kayak gini-gini banget sih misalnya. Ya kayak lu suka perunggu, si musik lu begini sih gitu kan, nggak ini banget gitu kan. Gue Nggak tahu Taylor Swift, nggak tahu ini misalkan gitu kan. gue sampai saat ini sih nggak ada orang yang ke gue kayak gitu ya. Cuman gue nggak tahu di dalam hatinya bakal ngelihat gue kayak gimana, karena di umur segini gue apa ya, masih demen musik metal, lu masih kayak Bring Me The Horizon ya, Bring Me To Haji enggak ya? Bikin Haji Haji baru lahir. Ya kan, teman-teman gue kayak ngeliat gue kayak aneh aja mungkin ngeliatnya, cuman dia nggak berani komen gitu ya kan, kadang-kadang. Atau nggak playlist gue kayak gue kemarin lagi awal-awal minggu kemarin pas vokalis pertamanya Sunrise comeback gitu ya. Oh iya Ya, tahu ya kan? gua. Itu beneran comeback atau Gua nggak collab tahu. atau featuring? Gue nggak tahu juga sih kedepannya bakal gitu. Kan nggak usah, kan dia kan tinggal di Singapura ya, tinggal di Singapura. Terus sebenarnya pas 2020 balik, nggak balik sih, kayak bikin band juga. Itu yang pertama banget yang zaman bikin ya? Apa nih? Itu awal-awal pertama tuh Awal-awal ada era-eranya masih berlima tuh, gue inget banget tuh. Berarti gitarisnya ke gitar lagi, nggak vokal lagi. Si siapa namanya? Oh, yang bewok kan? Chandra ya. Chandra masih jadi gitar sama gitar deh kan. Nge-scream Gitaris juga kan kalau- dua, yang cewek satu Gitaris sama juga. Iya. Chandra juga. Cuman dia nggak ada bass sama drum. Bassnya kan ke Killing Me. Iya, bassnya ke Ada Killing Me. Killing Me. Nah, terus drummernya Putra kan ke Burger Kill. setelah Putra kan dulu sih ini yang di Sila sama Oh, Bonti ya, sempat Bonti dulu. sempat Bonti kan. Bonti kan dua band tuh dulu sama Summerland ya kan. Summerland. Nah, sebenarnya di Sunrise dulu sebelum Summerland Iya, sebenarnya. iya, benar. Nah, pas kalau nggak salah tuh Covid apa ya, awal-awal Covid tuh 2020 bikin tuh proyekan mereka nge-cover lagu-lagu, seinget gua. Namanya Crackers kalau nggak salah, nama band itu. Si siapa tuh? Bonti, terus temennya vokalis Sunrise tuh gue lupa namanya, yang dari Singapura, gitaris juga, Chandra sama Bonti. Berempat tuh seinget gue ya, namanya Crackers kalau nggak salah. Lu cari aja di YouTube, ada kok. Gue sempet lihat konten apa dia cover lagunya sih, gue lupa cover lagu kan. Sempat bikin itu Bonti sebelum cabut dari Sunrise deh kayaknya, si Bonti. Lalu ke Summerland gue liat di story itu bikin nge-sign kontrak kalau nggak salah sama label. Gak lama dari situ Bonti cabut, ikut di Sela. Jadi additionalnya Sela kan. Iya, season player di Sela sekarang. Ya Ya gitu gitu lah. ya, kayak sekarang tuh sebenarnya kekangenan orang-orang dengan genre-genre yang sebelumnya turun karena karena dulu sempat ada gempuran pop Melayu ya. Bukan mengeneralisir pop Melayunya juga atau mendeskripsikan pop Melayunya juga gitu. Ya itu kembali lagi, jadi kayak musik fashion tuh ada zamannya nih. Zamannya dia untuk naik lagi, zamannya dia untuk turun juga, apa endon lah gitu, selera orang gitu kan. Yang nggak tahu juga kayak perkopian nih, karena lagi nge-hits kopi-kopi ya kan. Kita juga baru nih nyobain kopi ini gitu kan. Ada Biasanya jago ya? Iya, kopi-kopi biasa jago. Ya ada kopi yang keliling ya kan, lagi kanan lagi. Dulunya kan cappuccino kita taunya cappuccino cinco ya nggak sih? Ya kan, ternyata cappuccino cinco turun nih ya kan, turun pamor ya nggak. Dulu kayaknya franchise tuh cappuccino cinco banyak banget dulu kan. Iya. Untuk memfranchise-kan cappuccino cinco dulu kayaknya gampang banget juga gitu kan. Terus pamornya turun gitu kan. Ya mungkin sekarang lagi naik level nih ya kan, dunia F&B ya nggak sih, dari cappuccino cinco ke kopi-kopi yang premium gitu kan, kopi-kopi yang fresh yang beannya, kalau mau ini beannya pakai apa gitu kan, atau segala macem. Terus bahasanya juga, kemarin gue juga sempat ditanya gitu sama temen gue. Jadi temen gue jarang ngopi-ngopi yang beginilah gitu. Jadi waktu itu gue ajak lah ke Bronx gitu kan, untuk nyobain gitu kan. Terus kayaknya dia, gue pengen main ke Bronx lagi dah. terus kemarin itu
dia ceritanya ada kayak coffee shop kayak Bronx lah gitu kan, coffee shop gitu, terus kayak Gue liat statusnya ada kemarin. tahu deh, pokoknya dia bukan di Bronx sih, dia di tempat lain lah gitu kan, bukan di Bronx Coffee. Terus kayak dia beli, nah, terus dia mau dibungkus gitu kan, Iya. mau dibungkus itu si apa namanya, si waiternya kan atau yang lainnya kan nanya mau di minum di sini atau di take away gitu kan. Iya. Nah, dia tuh nggak tahu take away itu apa gitu kan. Temen lo. Iya, temen gua gitu, sampai dia cerita karena nanya ke gua gitu, Rul, kalau misalkan kita beli kopi nih di kopi shop, kan ditanya tuh mau di apa namanya, mau di minum di situ atau dibungkus. Gua nggak tahu istilah dibungkus itu gimana sih kalau di kopi shop, dikiranya kayak gitu kan, karena mungkin dia belum pernah, dan istilah bahasa Inggris mungkin masih cukup asing juga gitu kan buat dia. Terus gue bilang di take away maksudnya. Iya itu take away, gue sampai terngiang-ngiang anjir kata dia gitu kan. Bahasanya apa ya gitu kan, kalau dibungkus itu apa gitu kan. Sampai nanya ke gue gitu kan. Jadi kayak mungkin beneran diinget-inget kali gue mau nanya tentang ini nih, kalau dibungkus itu apa bahasanya gitu. Jadi, Sama sih Jul, gue juga kalau misalnya kayak beli, gue juga nggak seluruhnya paham ya, gue asal minum doang kalau gue kan, yang penting ada kopi sudah itu pas gitu rasa di gue. Cuman gue istilah nama-namanya itu gue pasti kan beda-beda kopi shop kan, setiap kopi shop beda-beda. namanya beda-beda ya kan, akhirnya aneh. Nah kadang-kadang tuh gue butuh tuh kalau menu nih nggak ada gambarnya cuy. Kelihatan enak gitu ya. Kayaknya udah. Gue karena gue pernah dulu mesen ya sebelum kopi shop ngejamur, dulu ada tuh kopi shop di daerah Kuningan City tapi udah tutup, lupa namanya. Udah jauh sama temen-temen gue, ini americano nih enak, kopi nih minuman nih. Oh gitu ya. Waktu itu kopi shop tuh masih premium banget cuy, yang kayak Starbucks tuh masih sedikit gitu. Itu harga kopinya itu kalau nggak salah sekitar 75.000. Es nih, es itu es ya. Pas gue minum ternyata kayak yang gue biasa minum americano, nggak gue banget kan. Apa kopi hitam dingin gitu. Iya. Ya. Itu espresso dicampur air, kasih spatu lah Iya gitu. kan. Dan rasanya nggak manis kan. Ya kalau lu mau pesan manis juga bisa sih sebenarnya. Nah, gue sama temen gue tuh, gue nggak tahu ya tentang kopi hitam kayak es kan. Kayak gitu tuh gue nggak paham sampai situ. Cuman gue habisin lah. Sayang mahal. Sayang. Itu 2000 berapa gue masih zaman kuliah udah tuh. Sebenarnya kok kopi shop yang legend tuh ada di sekitar sini katanya. Yang kita sering lewatin kita kerja dulu. Anomali. Oh anak, Iya. gue punya cerita juga tuh di anomali nih. Gue punya cerita juga tuh. Gue malah belum pernah tuh ke. Nah waktu itu gue ditraktir sama temen gue ke anomali yang di Senopati. Iya. 2014 aku lupa. Oke, pesennya sama makanannya sekalian ya, kata temen gue gitu. Temen gue cewek kan. Waffle. Apa? Makanannya apa? Nah, makanannya gue beli western nih. Nah, Makan western. Ada spinach kalau nggak salah kan bayam ya. Iya. Mikir gue bayam tuh, bayam kayak gue biasa makan gitu Iya, kali ya. Daun gitu kan, ataupun sama kuah gitu. Mikir gue seperti itu. Ternyata bayamnya di blender, di smoothin. Jadi kayak di jus gitu. Oh iya. Lu makan itu nggak ada rasa apa-apa, lu makan ininya enak lu. Nggak cocok sama mulut gua. Makan makanan western gitu. Guanya katro gitu. Wah pas datang, apaan di dalam hati gue. Temen gue udah liat, dia tahu gue picky kan. Iya. Mukanya udah apa? Udah ngeledekin gua gitu. Karena gue susah makan kan. Karena gue susah makan, bukan karena makan itu nggak enak, guanya yang dari dulu susah makan. Gak semua makanan doyan dia. Makan makanan luar juga kayaknya emang lidah gue juga kurang ini juga sih, kurang kayak nerima juga kalau yang benar-benar real. Tapi kalau misalnya lo tiba-tiba ada di luar gitu, mau nggak mau harus kan jadinya kan. Ya gue punya cerita juga nih, temen gue dulu ceritanya nemenin kakaknya ke Prancis. Jadi dia temen gue main PS ya, temen gue main PS dulu, dia udah lulus S1, terus kakaknya mau S2 atau S3 gue lupa. Jadi karena kakaknya cewek sendirian, terus kayak dia tuh diminta untuk nemenin dia lah. Jadi dia tuh 2 tahun nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Dan dia tau nggak makanan kesukaannya itu dia apa, teman gue? Kakaknya ke Perancis, dia juga orang pinter. Itu adalah kepala ayam, tau nggak sih? Jadi dia kalau makan pecel ayam sama gue, dia tuh mesen kepala ayam gitu kan.
Itu udah Ususnya nggak sekalian usus om ceker. iya, tapi dia emang hobi banget makan kepala ayam sama lehernya gitu. Dia bisa sampai 10 gitu kan. Wah, parah banget. Udah parah dia kalau makan, kalau banget ya. iya penikmat banget dia kepala ayam gitu kan. Dia makanan favoritnya tuh itu gitu kan. Jadi kayak terus tiba-tiba dulu gemuk banget ya kan, tiba-tiba dia ke sana Makannya beda. makannya beda, dia nggak doyan gitu kan, dia nggak doyan. Terus apa? Hampir tiap hari dia makan Indomie Di Prancis. di Prancis. Dia kemana-mana dia apa namanya dia statusnya lagi di Santiago Bernabeu, stadionnya Real Madrid, dia lagi di Paris Saint-Germain, dia lagi di mana-mana kan, Keliling karena Eropa ya? keliling Eropa sendiri dia naik kereta, katanya naik kereta kemana-mana, tapi bingung makan dia gitu kan, sampai kurus banget, serius sampai kurus. Gue pas dia pulang anjir lu jadi kurus banget bro, gue bilang gitu kan, ini gue nggak bisa makan gue di Eropa ya. Tapi ada ciki kan di Eropa. Mungkin ya, Nasi sama ciki Ciki enak balls, loh. Ciki balls dong. Nasi sama ciki kan enak. Siaran banget ya. Gue makan Terus nasi sama ciki juga. Beras juga mahal gitu kan, beras juga mahal atau apa gue nggak tahu dah ya. Ini kayak Jadi ke roti ya. ya, gandum gitu-gitu kan. Anjir serius jadi kurus banget, jadi kayak anjir kurus banget lah, mungkin dia 80 terus jadi kayak 60-an gitu, benar-benar kurus. Terus pas udah balik lagi ya udah dia dengan kebiasaan lamanya makan si leher kepala ayam itu. Setiap nongkrong sama dia tuh dia makanannya itu karena dia doyan banget gitu, si paling doyan makanan kayak gitu kan. Nah jadi ya ada kayak gue wajar juga, gue suka burger, suka hotdog ya, tapi yang bahas itu. ya tapi yang udah di Indonesia kan tuh nggak sih lo, Ya, udah yang bikinan orang Indonesia gitu kan, bukan yang asli Western gitu kan, kayaknya nggak masuk deh gue ininya, kekatroan gue dapet deh gitu ya. Kalau kita misalkan aja yang katro sebenarnya ya. iya kita aja yang katro gitu kan, Bukan kita yang belagu. gitu. Karena gue dulu pernah kerja di hotel juga, ada tenderloin, ada sirloin, gue nggak nyobain anjir, karena baru sausnya aja gue udah kayak enek gitu. Spaghetti aja gue baru 1 tahun 2 tahun belakangan ini cuy. Itu pun yang Spaghetti kayak gue nggak doyan. itu pun yang sausnya yang ngerasa ayam gitu. Kalau yang daging gue nggak doyan. Ya gue kayak Idul Adha aja gue mau makan daging. Enggak gue. Spaghetti nggak doyan. Kadang-kadang orang kaget tuh kalau misalnya gue tahu gue nggak doyan daging sapi gitu, gue cuma doyan daging ayam sama ikan doang. Kaget. Ya Idul Adha itu kayak nggak makan daging sapi, daging kambing ya. Sate gue nggak doyan gue. Itu parah gue kan. Yang parahan gue. Katro sih gue. Iya ya. Cukup sulit jadinya ya. Iya. Kalau misalnya jadi apa? Jadi band gitu gue. Terlalu redes, terlalu sulit ya. Satu makanan favorit dulu inget ya, kalau misalkan bikin email tuh di Yahoo. Email di Yahoo itu harus bikin pertanyaan sama bikin jawaban buat Kayak buat verifikasi kalau misalnya aku lo kenapa-napa gitu ya. Tahu nggak gue bikinnya apa makanan favoritmu? Apa? Tempe anjir. Kalau gue nasi goreng tuh. Tapi lu kayak gitu pertanyaan di Yahoo. Ada. Iya. Itu sama ada juga guru sekolah pertama lo atau apa. Gue sih yang gue inget aja biar gampang. Iya. Nama guru gue Arif juga, Pak Arif. Cuman dia Arif, bukan Arif kan. Iya. Lu jangan lama ya. Gak lu nggak dua ini. Arif itu tuh guru mana tuh? Baik banget guru kelas 3 SD. Kayak guru agama Islam gue ya. Jangan sama-sama anjir, bosan banget gue. Di SMP anjir. Arif juga. Ya, jadi kayak gitulah, jadi kayak ya kembali misalkan kalau misalkan kita ngobrolin musik-musik yang sekarang lagi hype lagi, gue sih kayak ini sih, maksudnya seneng ininya, walaupun gue masih dengerin musik-musik lamanya ya. Jadi kayak gue walaupun kadang gue gini loh, kalau misalnya gue nonton YouTube atau apalah, musik-musik lama yang dimasukin YouTube kan soundnya beda tuh, lebih kayak harus volumenya harus gede, tapi kayak nggak dapet gitu. Lu ngerasa nggak, misalkan kayak lu coba deh, lu suka band apa yang dulu zaman Vita, terus band itu si lagu itu dimasukin YouTube, itu agak pelan. Belum di apa tuh namanya? Istilahnya Remaster kali. Master ya mungkin ya, aku nggak tahu. Remaster dulu kali. Kalau nggak di remaster mungkin kayak gitu kan. Iya. Ya. Itu kan dari analog ke digital kan. Iya. Bener gak sih? Iya bener, kayaknya deh kayak gitu. Dan gue masih seneng gitu, maksudnya gue dengerin lagu yang gue harus gedein volume dulu nih, karena kalau nggak gedein volume apa namanya, dia kurang naik gitu kan. Terus kayak tiba-tiba udah karena shuffle gitu kan, tahu tuh band
yang musik-musiknya baru gitu kan, atau band yang sama yang udah di remaster atau apa gitu, dual gitu kan, kayak kaget gue, gue jadi gede banget soundnya gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi gue cukup suka lah. Jadi malah gue berharap kayak band-band lama ngeluarin lagu-lagu baru, ngeluarin single-single baru dengan sistem kayak sekarang ya, sistem kayak. Tapi menurut lo ada satu band gak sih yang dari tahun 80-an atau 90-an yang kalau dia tuh seproduktif parah? Siapa band itu menurut lo? Yang dia masih apa? Masih produktif sampai sekarang bandnya. Kalau menurut lo siapa? Dan masih kena ke kuping penggemar lamanya mana anak baru itu siapa? Sila sih menurut gue. Tapi kan Sila nggak ngeluarin. Iya, belum belum ngeluarin baru. Menurut lu siapa yang masih produktif menurut lo? Ada nggak kebayang di kepala lo? Kalau yang ngikutin tren sih Ungu. Kalau gue nggak. Ungu bukan 90-an. Gue Dewa cuy. Dewa tuh produktif. Tapi Dewa belum bikin lagu baru juga. Tapi single ada loh. Yang mana? Yang itu yang sama Elo nggak salah tuh. Juliet. Oh iya, Juliet. Judulnya Juliet. Iya. Single dan dia tuh nge-remaster semua format lamanya jadi format dengan ketiga vokalis dia sekarang. Bahkan lagunya satu aja yang versi Once aja dibawain sama Ari Lasso sempet trending kan. Oh, yang versi Once terus dibawain lagi versi Ari Lasso. Romanticisan bukan sih? Bukan, satu judulnya. Oh, yang satu. Ada yang lain. Kalau gue malah gini, kalau gue ada satu lagu yang dulu dibawain Ari Lasso, terus dibawain sama Once, lebih seneng gue. Apa? Kangen. Oh, Kangen. Itu musiknya lebih enak banget sih menurut gue. Ini pertanyaan lagi ya ke gue, ke lo ya. Ada satu lagu Dewa yang menurut lo underrated gak? Maksudnya jarang orang tahu gitu. Gue Kasih Dah Cinta gue. Kalau gue Sep-Sep Patah kalau nggak salah deh. Sep-Sep Patah mau terkenal banget anjir. Gue malah kayak jarang banget dibawain kalau menurut gue. Lagunya Andra sih itu. Iya. Ciptanya Andra. Iya, jarang kalau menurut gue, kayak di konser tuh kayak jarang dibawain deh lagu itu. Gue seneng Kasih Dah Cinta sih, tapi vokalnya sama Dani itu. Vokal utamanya. Gimana sih? Anjir, gue gak bisa nyanyi lagi, jelek suara gue. Pokoknya ntar dengerin aja deh. Kasih Dah Cinta. Enak banget kayaknya. Terus konsep video klipnya tuh kayak lagi ngegambarin film atau misalnya industri sinetron yang kita lihat di TV tuh kayak gitu. Yang kayak misalkan dulu kan sempet tuh film atau sinetron yang dari Cina gitu tentang tentang budaya Cina-nya gitu, ngerti nggak sih, kayak Shaolin atau apa? Iya. Kulturnya gitu. Kan sempet kan banyak kan film-film yang dari Cina ditayangin Indosiar. Iya. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu ya kan. Kayak versi apa ya? Bibilong. Kayak Anjir ya. Terus pas yang relate sama Bibilong pasti lucu ya. Terus pas verse lagunya itu kayak sayangku, kayak deg enak sih menurut gua. Itu lagu yang gua tadi nggak tahu tuh lagu itu ada di Dewa. Kemarin itu gue lihat kayak postingan gitu di Instagram itu, kayak festival lagu anime tuh, nggak, lagu anime dinyanyiin semua tuh. Jadi satu festival itu dia cuma nyanyiin lagu-lagu anime. Jadi yang entah Jarox itu main nggak? Ada nggak Jarox? Nggak tahu sih, kayaknya kebanyakan penyanyi lokal sih, anak-anak gitu. Tapi ada band juga, gue lupa bandnya apa gitu. Jadi kayak dia ngedengerin kayak lagunya Shinchan gitu-gitu. Terus ya dia ada yang bawain lagunya Shinchan, ada yang bawain lagunya Dragon Ball. Dragon Ball kayak gimana gue lupa. Bertarung lah gitu kan. Iya. Gitu. Terus banyak lah kayak yang kesini mungkin kayak Naruto, kayak lagunya apa tuh yang pakai topi tuh, One Piece gitu-gitu. Lo nggak ngikutin anime yang sekarang lo ya? Gue nggak yang segitu banget sama anime sih terus terang. Jadi kayak itu dulu tuh gue patah hati dengan Dragon Ball sih. Dalam artian sempat diulang-ulang ya episodenya? Iya, sempat diulang-ulang, terus kayak sempat sering banget diulang-ulang. Jadi kayak udah deh gitu, gue kayaknya udah mulai ini dia sama anime, karena gue anime yang gue suka cuma Dragon Ball doang sih.
Gue One Piece nggak tahu alur ceritanya. Gue One Piece sempet nonton juga, cuman ada yang gue telat jadinya tinggalan banyak, sekarang udah ribuan kan episodenya. Iya, udah banyak. Akhirnya tuh gue balik lagi nonton anime itu, gue Tokyo Revenger pas lagi covid tuh kemarin. Terus baru tuh teman gue ngeracunin gue Kimetsu no Yaiba, coba tonton gitu. Aku ngikutin sampai sekarang tuh. Sama ini Attack on Titan gue juga ngikutin. Anjir gue nggak tahu. Yang Attack on Titan udah tamat, udah nggak ada lagi. Nah Kimetsu no Yaiba ini season 4 kalau nggak salah. Seru banget, sedih ceritanya sih. Jadi gue tuh udah muncul kayak cerita-cerita tuh kayak sesuatu yang tadinya bahagia diambil terus lo jadi kehilangan dan lo harus survive buat dengan kehilangan lo itu yang gue ambil. Sedih banget, kayak Spiderman, Uncle Ben-nya mati. Terus dia juga udah yatim piatu sebelumnya, kan sedih banget sebagai sosok Spiderman kan. Gue udah nonton Spiderman juga kan. Kayaknya emang semua anime tuh kalau dipikir secara ini bagus-bagus semua sih ya. Kecuali Shinchan kayaknya ya. Dibikin live action gitu. Enggak, maksudnya ada. Oh, maksudnya dari komik ke anime gitu. Enggak, maksudnya kayak ada motivasinya. Anime ada semangatnya, terus ada kayak nonton ini. Genrenya beda kali. Kalau nonton, kayak Shinchan kan komedi kan. Iya, komedi. Kayak siapa tuh? Yang bola apa? Tsubasa gitu kan, kayak kartun Tsubasa kan kayak. Ada lagi yang versi updatean yang gue nggak tahu tayang di Indonesia tuh ya udah dia udah tayang sebelumnya berapa tahun atau berapa bulan sebelumnya. Kemarin ada gue di MNC kalau nggak salah deh, Tsubasa apa di RCTI gitu. Pas kemarin Indonesia lawan mana tuh yang lagi banyak pertandingan ya, sempet tuh gue lihat tuh sebentar. Karena kan gue TV mau nggak mau gue nyalain lagi tuh biar anak-anak gue nggak ke YouTube mulu kan. Kayak gitu sih Pak. Ya Conan. Conan gue udah nggak ngikutin lagi sih. Itu juga Conan juga sedih sih, tiba-tiba dia kayak dimasukin obat jadi anak kecil kan. Kayak dijebak badannya jadi kecil. Iya, jadi banyak ini sih kalau anime semua banyak ini juga. Kalau menurut gue banyak kayak kata-kata motivasi, inspirasi juga buat kita. Tapi kadang-kadang tuh kata-kata gitu kan. Anime tuh nggak semuanya bisa direalisasikan di dunia nyata. Nggak bisa. Kayak misalnya orang mau perpisahan gitu, dan ada satu orang yang pengen dua orang ini nggak berpisah gitu loh, ngerti nggak lo? Di nyata nggak bisa. Iya. Kalau misalnya mereka putus aja gitu, atau misalnya mereka cerai aja jadinya kan. Iya. Jadi kata-kata itu nggak bisa ngedorong dua sejoli ini biar kita bertahan, nggak bisa gitu. Bener nggak? Kadang-kadang gue pernah lihat postingan ya, kata-kata di anime itu nggak bisa mendorong gitu. Walaupun keren sih sebenarnya kan. Belo, tolonglah bertahan bersamaku. Atau tolong tetap di sini gitu, selamanya denganku gitu. Itu kayak mereka tuh penyampaian animenya tuh emosional banget tuh. Akhirnya kan si orang yang lainnya itu kayak memaafkan lah atau apa kayak gitu. Bener gak sih? Iya. Film zaman dulu bilangnya kartun ya. Iya, ternyata tuh anime sekarang bilang. Banyak perubahan, banyak ini. Terus kayak sekarang tau gak sih kayak setengah jam ya? Kayak sekarang tuh banyak kemudahan mengakses streamingnya. Ya banyak lah mangganya ya, komiknya apa segala macam, terus formatnya digital semua. Iya, terus kayak komunitasnya juga jadi berdiri banyak gitu loh, ininya juga banyak gitu kan. Ntar insya Allah juga gue temen gue dapat event event Jepangan gitu nanti bulan depan atau bulan ini, lupa. Jadi itu komunitas komik gitu, komunitas pecinta anime gitu kan. Dan itu memang sekarang waktunya kayak komunitas tuh kayak lagi berdiri kokoh lah gitu loh. Kayak berdiri kokoh terus banyak. Dan pasarnya tuh anak-anak dari SMP kelas 2-an ya. Dan hampir semua kalangan akhirnya jadi semua kalangan. Hampir semua kalangan penikmatnya, nggak kayak dulu misalkan kayak dan genre itu macam-macam ya. Iya, kayak pop culture tuh bakal semua semua kalangan gitu kan, kayak mancing pop culture gitu. Gua aja pop culture enggak mau, sialan. Jadi kalau dulu dia tahu anime ini terus lu kalangan apa juga lu bisa nonton sekarang karena ada internet gitu. Gak kayak dulu lah gitu. Harus nyari komik dulu tuh ke Twitter.
Ya lu mau nonton National Geographic juga bisa di YouTube gitu. Kalau nggak ke Gramet gitu ya. Ya, Dulu zaman dulu masih banyak ini sih di stasiun tuh kayak jual komik ataupun majalah tabloid ya di stasiun-stasiun. banyak Lu ngerasain iya, ya? banyak. Lu ngerasain. Pas masih banyak kaki limanya ini. Atau enggak di terminal masih banyak lo dapetin kayak gitu-gitu. Ya kalau mau pusat sih dulu di Kuitang Senen sini ya. Iya, iya. Kuitang Senen tuh buku-buku kamus lu nyari apa naik ketemu dan tuh. Sekarang bahkan udah terakhir tuh udah update tadi sedikit banget sekarang toko yang bertahan sih. Ya, terus dulu komik-komik Indonesia juga banyak kan. Ya. Petruk apa? Gue nggak ngikutin itu. Iya, anjir gitu lucu-lucu. Cuman tahu doang sih, Iya. sekedar tahu. Lu nikmatin tuh era-era itu. Gue dibilang nikmatin sih enggak, tapi gue karena ada ya, karena ininya ada media yang gue bacanya ada terus si komiknya, jadi gue baca aja gitu. Karena dulu hobi gue baca sih, tapi dari komik emang gitu, dari komik. Terus gue sebenarnya suka baca tapi yang fisik gitu loh. Oh iya. Jadi kalau di internet gue kurang baca, lebih baik denger gitu. koran masih ada nggak ya sekarang gitu? Masih yang lagi rame kan Tempo juga tuh lagi rame. Seru tuh ntar kalau lu masalah Tempo lagi rame juga tuh Tempo. Masalah apa tuh cuy? Itu tapi jangan dibahas ya gitu. Baca aja ntar Tempo, dia seru tuh Tempo tuh. Ya banyak lah gitu kayak Tapi lo ngerasain nggak kalau misalnya ininya apa tuh namanya ada beberapa hari misalnya lo kayak langganan majalah tetap iya gue keliling ngerasain ke rumah. tapi koran bola gue Kalau gue dulu ini apa tuh Bobo gue. dari mingguan 2 mingguan dalam 1 minggu 2. Bobo juga gue baca dulu. Mana ya Bobo ya, udah nggak ada ya. Kan saya sempat bikin kayak pameran gitu dong asal Bobo juga dulu gue orang yang suka ngirim PO Box tau gak sih, pengen dapat hadiah. Iya gue gue orang yang selalu nggak dapet gue selalu yang ngirim teka-teki, jawab teka-teki, Iya, terus iya. gue kirimin, jawab teka-teki, Zaman dulu gue kirimin banget dia ke kantor pos. Gue mau ngirimin gue jalan sendiri pakai sepeda ke kantor pos karena dekat dari rumah kan dulu. Jadi gue orang yang kayak gitu dulu, orang waktu kecil gue gitu, karena ada koran si majalah Bobo ini dan dibeliin terus. Jadi sebenarnya bukan buat gue, jadi kayak buat saudara gue, ponakan gue, ponakan lah hitungannya ponakan gue. tapi lo baca jadi Iya, terus karena cewek terus dimanjain dikasih majalah itu tiap edisi pasti dibeliin tuh dia majalah. Terus kadang gue yang baca tuh ada kuis ini gue bisa jawab, ya udah yang TTS lah yang apa gitu gabutnya zaman dulu gitu ya. iya gitu. Dan itu Pas sekarang scroll TikTok aja gabutnya. Parah sih TikTok. tau nggak, gue kelar ngirim kayak gitu gara-gara apa? Gara-gara gue ngelihat tau nggak sih kuis terus kayak ngirim amplop terus banyak banget terus random gitu. Itu gue anjir, punya gue berarti kayak gitu ya yang gue kirimin tiap edisi Bobo yang gue baca. Iya banyak banget orangnya. Orang anjir. Gue mikirnya kan karena teman-teman gue nggak baca. Kalau gue dulu nggak baca pas kirim Bobo kayak gitu gitu. gue bareng-bareng sama temen gue, ayo ke kantor pos yuk ngerasain yang beginian, terus ngirim surat yuk. Gue waktu itu ada teman gue yang pindah ke Cilacap. Zaman dulu buat ngubungin dia tuh pakai handphone orang tua kita tuh, minta alamatnya dia tuh surat-suratan cuy. Dulu ada teman gue yang kayak gitu pindah ke Cilacap. Jadi tuh telepon umum tuh masih hype yang kita pernah bahas dulu ya, masalah telepon umum. Gue nanyain alamatnya itu surat-suratan ya sama temen gue, ngerasain terus beli perangko. Ngerasain di Tangko. ini jadi ngelebar kemana-mana nih. Ya udahlah asikin aja lah ngobrol. asikin aja lah videonya soalnya mau dicek.